لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Mari kita buka pengajian pada sore hari ini dengan bacaan surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari dapat bermanfaat bagi kita semua, baik di dunia maupun di akhirat. Ala hadin niyah wa kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa jami' anbiya wal mursalin wa malaikatil muqarrabin jadi sahabatul Rasulullah ijma'in ahli masyarakat wa salihin ta'ala masyayikhna ila muqaddamin khusus sahabatul qadir radhiyallahu anhum abaina wa ummatina wa sayyidina al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan mari kita bacakan Fatihah, mudah-mudahan dengan wasilah Fatihah apa yang kita cita-citakan bisa terkabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Udah sore banget. Kemarin Sirul Asrar itu bab sedikit halaman 15. Halaman 15 itu alinea kedua. Wal maqsudu min maji'ihi ilal atfal. Apa maksud menempatkannya Allah ke tempat rendah itu kasbu ziyadatul qurbah, karena arah tambahnya kedekatan atau tambahnya kerinduan. Wadarojatu dan darojat biwasitatul qalbi wal qalb. Fayazra'u, kemudian fayazra'u maka ditanam, kemudian ditanam apa yang ditanam itu bidrut tauhid, biji tauhid. Ketika arwah itu dari alam kudus ke alam sultani, itu selalu dikasih biji tauhid. Ada biji tauhid di dalam hatinya.
fayas mangka tetap fi al-qalbi di dalam ya bumi hati apa yang tetap sajaratut tauhid, pohon tauhid asluha sabitun fil hawais wa tasmiru lan merbuah minus saking bitul tauhid samrat tauhid ini buat tauhid liridha ilahi karena ridho maring Allah Ta'ala wa zarwa bidru syariah dan ditanamkannya biji syariah fil ardil qalbin dalam bumi hati yang itu drapona agar tumbuh minha saking itu syariah itu opo saja roti syariah syariah wa tasmiru minhu samratud darajah dan akan menuaikan buah daripada syariah yaitu buah darajah. Setelah itu fa'amaru kemudian merintah sallallahu alaihi ta'ala merintah kepada siapa? Kepada arwah al-arwaha kuluha seluruh arwah itu bidukhul jasadi kelawan untuk masuk ke dalam jasad fakismun sebagian min kulli wahidin daripada dari keseluruhan maudian menempati minhu saking jasad minha itu arwah. Jadi kemudian setiap daripada arwah-arwah itu menempati jasad-jasad yang telah ditentukan. Wa maudhu'ul arwahil jasmani tempatnya ruh jasmani itu di mana? Di dalam jasad itu. Ruh jasmani itu kan ada di dalam jasad. Iku ma bainal lahmi wad dam. Itu antaranya daging dan darah. Wa maudhu'ur ruhir ruwani di mana tempatnya ruh ruwani itu al-qalbu di hati. Wa maudhu'ur ruhul sultani adapun tempat daripada ruh sultan itu di mana? Al-fu'adu di fu'ad. Wa maudhu'ur ruhul qudsi tempat daripada roh qudsi itu di mana? Iku asirru di rahasia, di sir, bukan rahasia ya, di sir aja. Wa kullu wahidin setiap daripada satu minha daripada arwah itu hanutun. Hanut itu tempat atau toko lah yang banyak yang banyak fi baladil wujudi di dalam negara keberadaan ya, istilah saja itu. Hanut itu toko atau tempat yang di situ ada beberapa hal. Walahu bagi setiap seseorang wahidah itu atau daripada setiap orang setiap ruh, masing-masing ruh itu umtiatun itu harta, modal, waribkun dan keuntungan, watijaratu dan perdagangan. Lantaburo bagaimana supaya tidak rugi perdagangan itu. Fayam bagi seharusnya likul insan bagi setiap insan, bagi setiap manusia ayya'rifa nyata mengetahui sopo insan mengetahui muamalatahu muamalahnya di dalam hubungannya atau perdagangannya. Muamalah itu awalnya usaha berusaha aktivitas
muamalah, saling berusaha, ya saling aktivitas. Fi wujudi, di dalam wujudnya insan. Harusnya tahu kita itu mengetahui kita itu untung atau rugi sih. Ketika kita berbuat seperti itu tuh memanfaatkan pada kita apa enggak sih? Maksudnya kayak gitu. Untung rugi, mengetahui muamalahnya itu. Ketika kita sekolah, untung apa enggak sih? Ya pasti untung, karena yang namanya sekolah itu mendapat atau mencari ilmu, mencari pengalaman, bergaul sama teman-teman dan seterusnya. Ada manfaatnya. Kalau seandainya kita nongkrong-nongkrong itu ada manfaatnya nggak sih? Ya kalau seandainya ada ya silakan aja. Misalkan manfaatnya itu apa? Menambah relasi. Karena nongkrongnya sama teman-teman yang sudah memiliki kerja, sehingga kita bisa mendapat informasi terkait dengan kerja. Gitu. Li'an nama yuhasilahuna yu'alliku fi 'unuqi. Ya karena setiap sesuatu itu akan menghasilkan yang berhubungan apa yang telah ditetapkan. Seperti halnya firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Afala ya'lam idza bu'sira ma fil qubur wa husila ma fis sudur. Apakah kamu telah mengetahui ya ketika dibangkitkan di dalam kubur sesuatu yang telah dibangkitkan di kubur. Wa husilama, dan apakah kamu mengetahui sesuatu yang ada di dalam hati, rahasia di dalam hati. Wa kama qala Allah Ta'ala, dan seperti halnya firman Allah Ta'ala, bismillahirrahmanirrahim, kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqih. Ya, setiap manusia itu telah ditentukan perbuatannya masing-masing. Unuki itu pundaknya. Itu saja ngaji Sirul Asrar Al-Fatihah. Ya, Sirul Asrar untuk teman-teman masih SMA ya masih ini nanti aja masih berat. Ini Sirul Asrar berarti Pak ayat belajar aja. Ya sayangnya keras ininya. Kemarin itu saya janji nanyakan itu ya. Apa sifat apa itu? Wajib. Sifat wajib wujud. Wujud, idam, pokok, mukhalafatul. Wujud itu lawannya apa itu wujud? Wujud itu artinya apa? Berarti lawannya itu apa lawannya? Tidak ada. Apa bahasa Arabnya tidak ada itu? Adam. Ain dal mim. Idam. Artinya dahulu. Berarti apa lawannya? Lawannya apa? Baharu. Oke. Yang ketiga bako. Artinya kekal. Lawannya apa? Bako. Iya. Binasa. Ya, fana. Terus yang keempat apa artinya mukhalafatul hawadis itu? Berbeda dengan makhluk. Lawannya apa? Lupa makhluk.
serupa dengan makhluk. Bahasa Arabnya apa serupa dengan makhluk itu? Ya mumasalah, berarti mumasalah lil hawa. Udah hafal ya? Dihafalin itu, harus hafal karena itu wajib. Kita lanjutkan wajibu dan wajib fi haqqi ta'ala, di dalam haknya ta'ala. Apa yang wajib? Al-qiyamu, sifat qiyam, berdiri, binafsi, dengan dirinya, berdiri sendiri. Wa maknahu, adapun makna daripada sifat al-qiyamu binafsi, annahu, sesungguhnya Allah Ta'ala itu la yaftaqiru, tidak butuh, ila mahallin maring tempat. Allah itu tidak butuh terhadap tempat. Wala ila mukhassasin, dan Allah tidak butuh terhadap yang menentukan, karena ya Allah yang menentukan kan. Wadituhu, apa lawannya itu? Al-ihtiyaju ilal mahal, ya butuh terhadap tempat. Berarti Allah itu hadis karena telah ditentukan. Dan Allah itu hadis, ya sesuatu yang tidak mungkin dipahami ya. Berarti yang kelima, tadi kan kemarin kan 4 ya. Qiyamuhu binafsihi. Wa yajibu fi haqqi ta'ala al-wahdaniyah. Yang kedua, yang berikutnya, wajib bagi Allah memiliki sifat wahdaniyah. Wahdaniyah itu apa? Tunggal, satu esa. Tunggal apa? Esa fidati, di dalam zatnya, wa fis sifati, dan di dalam sifat-sifatnya, wa fil af'ali, dan di dalam kerjaan-kerjaannya. Wa maknal wahdaniyah fiddat, apa makna wahdaniyah di dalam dat? Annaha, karena satune wahdaniyah fiddat iku laisat, tidak ada wahdaniyah fiddat itu apa? Murakkabatun, tersusun, minal azai, dari sesuatu, daripada juz-juz, daripada bagian-bagian, muta'addidatun, yang berbilang. Jadi makna wahdaniyah di dalam zat itu apa? Bahwa Allah tidak tersusun. Kalau kita itu tersusun, ada tangan, ada kaki, ada kepala, ada mata, ada badan, itu namanya tersusun. Kalau Allah itu zatnya ya satu, itu enggak. Itu makna daripada wahdaniyah fiddat. Wa makna wahdaniyah fi sifat, apa makna wahdaniyah fi sifat itu apa? Annahu laisa lahu sifatani fa'aksahu minal jinsi wahid, dari jenis yang satu. Makna wahdaniyah fi sifat itu apa? Bahwa sesungguhnya Allah itu tidak memiliki sifat dua atau lebih, dua sifat atau lebih di dalam satu jenisnya. Kayak apa? Kayak kudrataini, kekuasaan apa? Dua kekuasaannya Allah. Enggak. Ya kudrahnya ya satu, irodahnya ya satu. Begitu. Ya.
Wa kata seperti hal ini walaysa li ghairi, dan tidak bagi yang liannya. Tidak sifat kita itu tidak akan wahdaniyah sifatnya itu tunggal dan tidak sesuai dengan dan berbeda dengan sifat kita. Kita bisa membuat membuat masakan, tetapi berbeda. Membuatnya Allah Al-Khaliq itu berbeda dengan kita. Sifat kita bisa memiliki sifat kasih sayang, tetapi sifat rahmannya Allah itu berbeda dengan sifat kasih sayangnya kita. Kayak gitu ya. Wa makna wahdaniyah fil af'al annahu laisa li ghairi fi'lun minal af'al. Ya, berbeda pekerjaannya kita dengan pekerjaan ya Allah. Maksudnya itu. Jadi Anda harus paham tadi qiyamu binafsi fidat tadi qiyamu binafsi, kemudian wahdaniyah fidat, wahdaniyah fil sifat, wahdaniyah fi af'al. Wadid tuha, lawan daripada qiyamu binafsi itu wahdaniyah ya ta'addud, berbilang, kan tunggal. Wad dalilu ala dalika, dalil daripada sifat wahdaniyah itu annahu law kana muta'addidan lam yujad sayun min hadil makhlukot. Kalau seandainya Allah itu berbilang, maka tidak akan wujud tidak wujud atau tidak ditemukan satupun dari makhluk-makhluk ini. Tidak ditemukan satupun dari beberapa makhluk ini kalau seandainya Allah berbilang. Kenapa? Ya karena satu, Allah ingin menciptakan si A. Kalau seandainya Allahnya itu ada dua, Allah B-nya ingin membunuh si A atau tidak ingin menciptakan si A dan seterusnya. Makanya tidak akan muncul kalau seandainya Allah itu tidak tunggal. Wa yajibu fi haqqi ta'ala al-qudrah, sifat qudrah. Wa ya sifatun qaimatun fiddati. Sifat qudrah itu, kuasa itu apa? Sifat yang dahulu yang ada di dalam qaimatun itu, yang jumeneng, yang ada di dalam zatnya Allah. Yujatu diwujudkan biha dengan kudrah, wa yu'addamu dan ditiadakan. Kita mau diadakan atau ditiadakan itu dengan sifat kudratnya Allah. Kita mau kaya atau mau miskin itu kudratnya Allah. Artinya Allah kuasa membuat miskin maupun membuat kaya kita. Ya semoga-moga kita termasuk orang yang kaya semua, orang yang pintar semua. Bi qudratillah, dengan kuasanya Allah Ta'ala. Wadidduha, lawan daripada kudrah itu apa?
Al-azm, aziz itu apa? Azun itu apes. Ya kalau puasa ya lawannya tidak mampu. Wa dalilu ala dzalika annahu law kana ajizan, kalau seandainya Allah itu tidak mampu, lam yujad sayun, tidak ditemukan sesuatu min hadil makhluqat, dari makhluk-makhluk ini. Tadi sudah berapa itu? Kok terputus ya? Iya, teksnya ya. Ini scan-nya. Itu saja, nanti saya cari yang lain. Jadi tadi apa tambahannya? Qiyamuhu binafsihi, kemudian wahdaniyah, kemudian qudrah. Qiyamuhu binafsihi, apa artinya apa qiyamuhu binafsihi? Berdiri sendiri. Lawannya apa lawannya berarti? Lawan daripada qiyamu binafsi itu apa? Ikhtiyaju li ghairihi, butuh terhadap yang lainnya selain Allah. Allah ya tidak butuh. Ikhtiyaju, kalau qiyamu binafsi lawannya itu ikhtiyaju, butuh terhadap apa? Kalau di sini itu ikhtiyaju ila mahalli dan ila mukhasis. Yang kedua apa tadi? Sifat wahdaniyah. Kemudian yang ketiga sifat qudrah. Jadi cuma apa? Hari ini kita ngaji cuma 3 sifat tadi ya. Dihafal itu, dihafalin sampai halaman 6 itu. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kelupaan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada pertanyaan? Enggak ada pertanyaan terus ya? Iya udah. Kalau nggak ada besok yang ditanya. Ya tetap harus hafal. Berarti hafalannya tambah 3, 7 ya. Wujud, bidam, baqa, mukhalafatun lil hawadis, qiyamu binafsi, wahdaniyat, qudrah. Itu ya 7 ya. Jangan dari qiyamu binafsi, dari wujud lagi, wujud, bidam, baqa, jangan nanti sampai lupa yang dulunya. Apa? Ada yang ditanyakan atau dicukupkan? Tadinya mau lebih ya? Ada yang ditanyakan? Enggak ada? Ya sudah kalau enggak ada, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum begitu almarhum. Nah, kamu pilih. Ya. Sebelumnya kita berterima dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim.